plus sampai saya mau kepo-kepo sama Kiai Ali. Soalnya tadi sempat penarikan sama Gus. Sepertinya Kiai Ali ini berpengalaman sekali gitu loh sama kitab-kitab Istanbul, bahkan tadi sama jin Arabnya itu kayak akrab banget gitu loh sahabat. Ya sebelum itu mari kita seperti biasa bersolawat sahabat, semoga yang mendengar salawat ini dan yang membaca mendapatkan manfaat dan barokah. La'allallaha yanfa'u bihil mutakallima wa sami'. A'udzu billahi min syarri nafsi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ya Kiai Ali, kok lemes Kiai Ali? Bukannya saya lemes, karena tadi saya sempat penarikan itu terlalu ini gimana ya, kayak sepertinya berat sekali bagi saya itu menarikan kitab Istanbul itu. Terus apa yang ditanyakan sampean, monggo, mau yang ditanyakan yang mana, saya akan selalu siap menjawab. Siap Kiai Ali. Tentang apa yang ditanyakan, mungkin tentang kitab Istanbul, tentang apa, monggo. Gini Kiai Ali, Nah, sebelumnya kok jarang ke pondok sekarang Kiai Ali? saya sebenarnya tuh sibuk sekali di pondok pesantren saya. Masya Karena Allah. murid-murid saya itu sekarang tuh makin lama makin nambah. Alhamdulillah. Jadi saya itu sibuk untuk datang ke pondoknya Gus Idris itu gimana ya, belum ada waktu. Tapi insya Allah lain kali saya pasti datang. Amin, amin, Insya ya Allah. Allah. Saya datang. Saya Amin. tidak akan pernah melupakan pondok pesantren Gus Wah, Idris. siap. Insya Allah saya siap datang. Apabila diperlukan, saya akan datang. Oh terus ini Kiai Ali, Karangkobar gimana kabarnya Karangkobar sekarang? Katanya Sekarang- bikin pondok nggih? Syekh Karangkobar itu sekarang mendirikan pondok pesantren, tapi belum lama kok, sekitar ada mungkin 5 bulan. 5 bulan. Nah, yang saya khawatirkan Syekh Karangkobar ini ya mudah-mudahan dia tuh benar-benar tobat 100% Amin, tobat amin, lah. amin, amin, Gitu. amin. Karena apa? Karena orang seperti Syekh Karangkobar itu sepertinya hatinya itu kalau melihat ada keraguan, masih ada keraguan, takutnya keraguan itu masih untuk apa itu ilmu-ilmu yang dulu-dulunya itu masih ada gitu. Takutnya dialirkan ke santri-santrinya nanti untuk Syekh Karangkobar. Makanya saya juga bingung. Saya juga ingin bertemu dengan Syekh Karangkobar. Entah saya ingin sowan ke pondoknya. Saya juga belum tahu pondoknya itu, belum pernah tahu. Semenjak dia membangun pondok, saya itu belum pernah datang. Tapi insya Allah nanti saya akan datang dan saya akan bicara dengan Syekh Karangkobar biar tidak menyalahgunakan untuk mulang murid-muridnya itu. Untuk ngajar murid-muridnya. Ngajar murid-muridnya itu Biar nggak sesat gitu ya. nggak sesat, karena sekarang itu banyak yang sesat. Itu aduh, saya itu dengar sendiri, saya itu yang sesat itu. Pondok asal bikin gitu aja ya. Iya. Yang penting santri banyak. Iya, asal pondok-pondokan. Jadi yang dialirkan, yang diajarkan juga itu sesat. Itu kebanyakan. Nggak boleh sebut merek ya Kiai. Ya. Kalau bisa mah jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Tadi itu kan penarikan ya Kiai. Iya, betul. Penarikan. Terus saya tuh yang saya bertanya-tanya, itu Mbah Jinnya itu wali apa gimana kok bisa sampai tahu Gus Idris, bisa tahu Raditana? Kalau jin tidak ada yang namanya jin wali. Masa nggak ada? Tidak ada yang namanya jin wali. Karena jin itu tidak pernah kelihatan bentuknya oleh manusia. Tidak akan pernah siapapun, terkecuali orang yang benar-benar hatinya yang bersih. Ya. Karena masalah jin itu juga tahu orang yang putih dan yang hitam hatinya itu jin itu tetap tahu. Karena jin itu ada jin yang putih, ada juga jin yang hitam.
Kalau maksud saya jin yang putih, ajarannya yang putih, seperti jin Islam kan gitu. Kalau jin hitam ya ajarannya ya hitam, seperti ilmu santet, itu memakai jin hitam itu. Yang jin kafir lah, kan ada, bukan manusia aja yang kafir, jin pun ada yang kafir. Kalau Gitu. jin ada yang kafir, Iya. ada yang muslim, ada yang mukmin, berarti kan juga harus ada yang wali. Loh, kalau masalah kewalian jin itu tidak ada yang tahu, karena jin itu bagi saya itu dia pun nggak segampang orang seperti saya melihat, oh itu ada jin, nggak segampang seperti itu gitu ya. Jadi siapapun kewaliannya jin itu kan nggak tahu. Kalau dia nggak wali aja udah tahu kok sama Gus Idris. Iya. Ya, apakah dia wali atau bukan wali, saya kan nggak tahu. Tapi kenapa sedangkan Gus Idris di Indonesia, jin tadi di Turki kok udah tahu tentang Gus Idris? Sakti berarti. Jadi saking putihnya Gus Idris, kemungkinan gitu. Saking putih hatinya Gus Idris, saking bersihnya, jin itu udah tahu sama Gus Idris. Kelihatan cahayanya Nah, gitu. kan seperti itu. Kalau jin itu mau melihat saya udah tahu hatinya saya hitam, kan mungkin jin itu nggak pernah tahu sama saya kan gitu. Mbak, Kiai Ali baik kok Kiai Ali. Ya mungkin menurut sampean aja baik. Kalau menurut saya gimana baiknya, saya juga nggak tahu. Oh iya, sama saya mau nanya ini juga. Bang Raditana ketika mau ngambil mau narik Al-Qur'an atau pusaka, kenapa yang dipanggil jin? Bukan kenapa yang dipanggil kiai atau wali-wali? Karena yang megang kan jin. Oh, yang Sesuatu jaga. gaib itu ya kan termasuk gaib. Suatu kegaiban yang diambil kita itu barang gaib, kita yang menjaga pun juga gaib. Terus Barang gaib diwujudkan. semua. Terus apa yang kita ambil harus terwujud gitu. Tapi kalau yang menjaga kan nggak bisa diwujudkan seperti jin, nggak bisa kita mewujudkan itu rupanya jin seperti itu, terkecuali digambar. Digambar pun kita ngarang. Jin ifrit, ada apa itu? Ada Di buntutnya? belakang ada buntut. Nah itu kan cuman gambar. Iya. Melihat kan belum tentu bisa melihat kan seperti itu, Ustaz. Oh, mungkin kalau salah tolong dibenarkan ya, Kiai. Al-Qur'an itu kan juga bukan cuma rahmatan linnas tok ya, bukan cuma untuk manusia tok, tapi kan rahmatan lil alamin. Khususnya rahmatan lil mukminin. Alam itu kan bukan cuma manusia tok. Iya. Makanya jin Iya. atau tumbuhan. Bahkan Allah itu kalau didawahkan di Al-Qur'an itu law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitu khasyam mutasaddian min khasyatillah. Kalau diturunkan ke gunung, gunung akan pecah. Iya. Nah, itu kan saking dahsyatnya Al-Qur'an. Jadi kenapa jin? Ya soalnya jin juga termasuk Makhluk, dari itu juga al-alamin makhluk, itu. iya. Bener kan Kiai ya? Iya benar. Karena jin pun juga makhluk Allah, tapi dia tidak kasat mata. Kita jarang bisa melihat apa yang kita lihat. Kecuali orang-orang tertentu. Kecuali orang-orang tertentu. Maka pesan saya untuk ustadz kemana aja, sampean harus pamit. Misalnya mau kencing, iya kan? Misalnya kita mau kencing, kan kita nggak melihat ada siapa di situ. Sedangkan yang tidak dilihat kita itu kan banyak jin-jin itu. Siapa tahu ada yang jin nggak bisa jalan di situ, terus kita kencing di situ. Pas kepalanya gini kasihan. Nanti disentil barang kita bengkak, aduh nanti dikira tidur sama orang. Belum tentu padahal kita. Makanya kita Harus jaga adab. harus kita ngasih salam, kita sebut siapapun yang ada di sini. Tolong jangan mengganggu saya, kalau bisa kamu pergi, saya mau ada hajat. Karena kamu yang melihat saya nggak melihat kamu yang pergi. Nanti kalau misalnya saya buang hajat di sini, kamu nyontik barang saya. Kan harus begitu. Kita harus menjaga adab. Iya itu Gitu. menjaga adab. Jadi bukan cuma kemanusiaan kan. Bukan, karena yang kita tidak lihat itu masih banyak, sama kok banyaknya kalau nggak salah sama manusia itu. Banyak, benar. Ada yang Islam, ada yang kafir, sama gitu. Makanya kalau kita misalnya pergi ke tempat suatu yang angker kan gitu, kalau sebagai orang muslim kan kebanyakan saking takutnya nih membaca ayat kursi biar setan-setan kan pergi kan, seperti itu. Panas itu bagi setan Islam. Kalau bagi yang kafir, baca apa itu orang
kan nggak ngerti Ha-ha. baca bahasa Quran. yang bagi Kristen Hindu itu kan nggak bisa bahasa Quran kan. Mungkin ya juga ya seperti itu, baca apa kan nggak takut Iya. setannya itu. Masa nggak takut Kak ya? Yang nggak takut karena nggak tahu bahasanya, nggak paham. Baca Al-Quran ya untuk orang Islam, untuk jin Islam juga karena tahu jin Islam itu. Kalau jin Islam dibacakan takut nggak? Ya dia mungkin pergilah, pergi. Karena beliau Karena menjaga dia, adab. iya, karena dia tahu bahwa kitab suci Al-Quran itu turun dari Allah, gitu. Dia juga tahu menghormati lah. Dia akan pergi. Loh, tapi santri di Thoriqul Jannah tuh santri yang ini ya, yang goib tuh. Ada yang hafal Quran loh Kiai. Nah, ya makanya dari itu ada yang Islam, ada juga yang non Muslim, seperti sama kayak kita kok. Ada yang Islam, ada juga mengaku Islam tapi nggak tahu baca Quran. Itu banyak setan seperti Berarti itu. setan Jin Islam itu. KTP. Ya, banyak. Lah terus banyak kalau itu. misalnya ada orang kesurupan nih Kiai. Ya, Kesurupan, nah, seret dibacain ayat kursi. ya. Kepanasan itu jin Islam apa jin kafir? Kalau yang suka kepanasan itu ya kata saya tadi Islam KTP. Oh, Kalau Islam manusia Islam KTP, kalau bukan Islam dia nggak merasa panas karena nggak tahu artinya kan seperti itu. Nggak Sama tahu kayak artinya. orang itu suka nongkrong gitu. Nah. Terus dipanggil ada azan. Mangkel-mangkel Nah, kepanasan. iya, itu yang ya kalau namanya Islam KTP kebanyakan kalau ada adzan kan dia tidak menghiraukan. Padahal adzan itu kan memanggil. Ayo kita sholat, hayalah sholat, ayo kita sholat kan seperti itu. Tapi kalau yang bagi Islam KTP ya mental aja kata orang Jawa. Enggak pura-pura nggak dengar aja kan gitu. Mau copong. Nah, ya bukannya mau apa pura-pura nggak dengar. Itu aja ya pura-pura nggak dengar. Sebenarnya dia dengar azan itu untuk memanggil kita untuk sholat kan seperti itu. Tapi jin kafir bener sih. Kalau misalnya jin kafir itu dibacakan ayat Quran belum tentu kepanasan. Belum tentu karena lain bahasa. Soalnya ada juga di Quran tuh kan Kiai. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Iya. Itu kan berarti ketika jin itu kan belum Islam kan. Terus mendengar Al-Qur'an, kalau di suratnya itu ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan baca ayat Al-Qur'an. Terus ada jin yang belum Islam dengar. Iya. Terus bersedih, terharu. Ya Allah, ini bacaan apa? Kok sangat sejuk, ajaib sekali gitu. Kan Quran apa jin-jin itu kan juga malah kaget, kagum. Akhirnya masuk Islam. Berarti kan belum tentu kalau misalnya ada jin, ada orang kesurupan, dibacain ayat, kepanasan belum tentu. Nah, belum tentu. Kadang juga ngelawan kok. Heeh. Ngelawan. Bahkan ada yang ngikutin malah. Iya. Lanjutin bacaanmu salah gitu. Nah, itu seperti itu. Sama kok jin itu sama seperti kita makhluk halus yang tidak pernah kita lihat itu banyak dan sama agamanya juga di agama Islam juga ada, mungkin agama yang lain juga mungkin ada, saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Cuman yang saya tahu kalau misalnya kita takut pergi ke tempat suatu yang angker, misalnya kan suka merinding. Coba dibacakan Al-Quran, kan kadang juga hilang kan seperti itu, kadang juga masih tetap. Nah kalau yang masih tetap itu mungkin jinnya nggak tahu baca apa itu orang, tetap aja dia masih nongkrong. Mungkin beda lagi kalau yang baca kayak alim ulama, aulia, wali. Itu mesti kan ada energinya nusuk gitu. Beda kalau sama kayak orang-orang kayak saya gitu kan. Belum tentu. Soalnya saya tuh pernah ada teman saya tuh kerasukan. Tak bacakan dari Al-Fatihah, laqad ja'akum, Allahu la ilah. Dulu gak kepanasan belas. Malah Tapi diem tok. Aduh. jangan salah dengan orang Indonesia ya, saya pesan. Di Indonesia itu banyak orang yang ingin kita itu tidak ingin dijauhi oleh setan, kan seperti itu. Banyak di Indonesia itu orang-orang yang tidak ingin didekati oleh setan. Tapi ada yang memanggil setan. Iya. Itu banyak. Ingin berteman dengan setan juga banyak. Padahal menurut ulama tidak ingin didekati oleh setan, kan seperti itu. Bahkan kita sholat, kita baca Al-Quran biar setan tidak mendekati kita, biar jauh. Tapi walaupun Islam pun ada juga yang memanggil setan gitu. Suatu contoh apa? Tontonan, misalnya ya tontonan yang saya dengar gitu ya, tontonan suatu apa itu, tontonan apa itu namanya,
banteng-bantengan, bantengan. Hmm. Itu kan setan yang dipanggil. Setan itu yang dipanggil. Kok kenapa saya bicara seperti itu? Karena yang dimakan itu apa itu? Api. Api. Kalau bukan setan, kalau manusia buat apa mau makan api? Iya, ada ayam goreng kemakan api. Cuman salahnya yang dipanggil setannya salah. Bantengan seharusnya setan bantengan yang dipanggil. Nah, kalau ini Di mana ada setan bantengan mau makan api? Kalau setan bantengan otomatis makannya kan rumput. Bukan api, bukan ayam mentah. Kan seperti itu. Tapi yang saya lihat bantengan itu yang dimakan apa? Ayam mentah. Oh, api. Itu kan Salah kan udah alamat. salah alamat. salah alamat. Itu. Iya. Jadi saya juga gimana itu orang yang dipanggil tuh sebenarnya setan apa? Katanya bantengan. Kenapa kok bukan setan bantengan yang dipanggil gitu loh? Makan beling itu gimana? Maka tidak ada yang namanya bantengan makan beling. Bantengan juga ingin hidup kok. Dia tetap rumput kan seperti itu. Mungkin setannya juga tetap makan rumput kan seperti itu. Makanya saya juga mikirnya juga bingung gitu. Allah. Akhir zaman ya gitu. Ya yang namanya hiburan seperti itulah. Oh iya, saya lupa Kiai. Saya belum minta kepada sahabat semuanya. Saya minta Al-Fatihahnya yang pertama buat Abah Yai Rodi sekeluarga, untuk Gus Idris Al-Marbawi sekeluarga, dan untuk para santri-santri beliau, dan untuk kita semua. Terkhusus Kiai Ali. Sya'unillah lana walhumul Fatihah. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah, hatinya dijaga oleh Allah, dan selalu diberi kekuatan, hidayah, agar selalu taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ini lanjut lagi Kiai Ali, sampai mana tadi? Monggo silakan apa yang mau ditanyakan. Apa? Silakan. Tapi udah malam ini, kasihan Kiai Ali. Yos, lanjut besok lagi Kiai Ali, kita ngopi-ngopi lagi, oke? Monggo. Masya Allah, terima kasih banyak ilmunya Kiai Ali. Semoga manfaat, barokah, bisa nanti saya sebarkan lagi ketika pulang. Mudah-mudahan. Soalnya dulu sahabat Kiai saya tuh pernah dawuh, kamu mondok itu buat apa? Kamu mondok itu sudah ditetapkan sama Allah. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yadharun. Kamu mondok itu untuk menuntut ilmu dan untuk menyebarkan lagi ketika kamu sudah keluar pondok. Itu pahalanya sama seperti kamu berjihad di jalan Allah. Satu langkah kamu keluar dari rumah, itu kamu sudah dianggap sebagai jihad, mujahid fisabilillah, sampai kamu kembali lagi hatta yarji'ah, sampai kamu kedua kakimu itu nyentuh lagi di rumah kamu lagi. Nah itu sebagai mujahid fisabilillah. Ya udah, gitu aja sahabat Kiai Ali. Mohon maaf